Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah Bapak dan Ibu jemaah Masjid Sabilul Muttaqin. Insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian ulumul hadis kita, dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas bab tentang nasih dan mansuh di dalam hadis. Nasih dan mansuh di dalam hadis. Jadi pernah juga kita bahas dulu di dalam kajian ulumul Quran, ada yang dinamakan juga nasih dan mansuh ya. Nasih dan mansuh. Nasih itu adalah ayat yang menghapus. Nasih itu adalah yang menghapus, dan mansuh adalah yang dihapus ya. Mansuh itu adalah yang dihapus. Kalau dalam segi ilmu Al-Quran ada ayat yang dihapus dan ada ayat yang menghapus. Sehingga kalau seseorang mengatakan saya ingin mengamalkan seluruh isi Al-Quran, atau saya ingin mengamalkan seluruh isi hadis, bisa tidak Pak? Kita mengamalkan seluruh isi Al-Quran, bisa tidak Pak? Mengamalkan seluruh isi hadis bisa tidak Pak? Jawabannya tidak bisa. Kalau misalkan ada seseorang mubalik atau ustadz yang mengatakan misalkan kita harus mengamalkan seluruh isi Al-Quran, jawabannya bisa tidak? Jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ada ayat yang sudah dihapus. Ada ayat yang sudah dihapus. Kalau ayat itu sudah dihapus, dijalankan bisa tidak? Sudah tidak bisa. Karena ayat itu sudah dimansuh namanya. Ya, dimansuh. Nanti kita akan lihat beberapa contoh ayat-ayat yang dihapus ataupun hadis-hadis yang dihapus ya, dimansuh. Baik, kita lihat dulu dari segi bahasa. Nasih itu artinya berasal dari kata izalah. Izalah. Izalah itu artinya adalah menghilangkan. Jadi yang namanya nasih adalah menghilangkan. Sehingga dalam bahasa Arab disebut nasakahat asyamsu al-dhilla. Matahari itu menyingkapkan bayangan, yang berarti matahari itu menghilangkan yang namanya kegelapan. Sehingga nasih itu adalah sesuatu yang disebut sebagai sesuatu yang menghilangkan. Kemudian juga dua definisi nasih, yang kedua adalah an-naqlu. An-naqlu itu artinya memindahkan ya, memindahkan. Dikatakan adalah nakhdul kitab, saya memindahkan kitab, itu namanya saya menasih kitab itu. Kemudian secara terminologi hukum, nasih itu adalah pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh syariat. Jadi dulu tuh ada hukumnya, kemudian untuk hukum itu dihapuskan ya, hukum itu dihapuskan dengan hukum yang datang terakhir. Jadi awalnya ada hukum pertama, kemudian datang ayat berikutnya, maka hukum yang kedua itu menjadi hukum yang terakhir. Yang diikuti adalah yang kedua. Sebagai contoh,
Dulu qiyamul lail bagi kaum muslimin itu hukumnya wajib. Qiyamul lail, salat malam, hukumnya apa Pak? Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya plus qiyamul lail. Berat tidak Pak qiyamul lail kalau diwajibkan? Berat ya Pak ya? Nah, sehingga diturunkan di dalam Quran surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Kata Allah, wahai orang yang berselimut, bangunlah nisfahu, seperempat malam atau setengahnya atau 3/4-nya, bangun untuk qiyamul lail. Sehingga pada saat itu qiyamul lail wajib dilakukan, sehingga seluruh kaum muslimin ya, sholat di Masjid Nabawi ya malam-malam itu Pak, qiyamul lail. Bahkan saking khawatirnya mereka tidak bisa qiyamul lail, mereka mengikat diri mereka pada tiang-tiang Masjid Nabawi. Ya, tiangnya terbuat dari apa dulu? Pokok ya, kurma ya. Pokok kurma ya. Jadi apa namanya? Dari batang kurma tiang itu kemudian diikat oleh tali ya, supaya bisa berdiri di waktu malam. Ya. Saking mereka takut ketinggalan qiyamul lail, dan syariat itu terjadi selama 1 tahun, Pak. Jadi selama 1 tahun. Kemudian akhirnya dinasi dan dimansuh. Dimansuh syariat itu dengan ayat yang menasinya, ayat yang menghapusnya, yaitu Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Jadi ayat 1 sampai ayat 19 itu turun, kemudian syariatnya ditetapkan selama 1 tahun qiyamul lail wajib itu. Kemudian setelah di ayat 20-nya turun terpisah sendirian, maka akhirnya syariat qiyamul lail itu dihapus, tidak menjadi wajib kembali. Ditandai dengan ayat ke-20, inna rabbaka ya'lam annaka ta'lamu inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu min adna sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Itu satu ayat yang menghapus dari kewajiban qiyamul lail. Kenapa dihapus, Pak? Karena Allah tahu di antara kita itu ada yang bekerja di pagi harinya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail. Alima an sayakunu minkum marda. Allah pun tahu di pagi harinya banyak orang-orang yang akhirnya sakit, Pak. Karena wajib qiyamul lail tadi. Ya, setiap hari qiyamul lail terus-menerus di masjid seperti Masjid Sabilul Muttaqin misalkan, datang Bapak ke masjid ini untuk sholat qiyamul lail 30 hari berturut-turut, sakit tidak Pak? Bisa jadi ya, kalau orang yang sedang sakit bisa jadi sakit. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardh. Allah pun tahu di antara kita ada yang juga bekerja pagi harinya. Di antara kita setelah kajian ini ada yang pergi bekerja kan Pak ya? Ada yang pergi bekerja. Di antaranya juga ada yang wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Di antara mereka pun ada orang yang berperang di jalan Allah. Yuqatiluna fi sabilillah. Berperang di jalan Allah. Kalau orang berperang di jalan Allah butuh energi tidak Pak? Butuh. Kalau energinya habis untuk qiyamul lail gitu ya, kira-kira nggak ada tenaga. Makanya akhirnya perintah itu dimansuh, dihapus. Perintah qiyamul lail itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan diturunkannya khamar. Ya. Awalnya khamar itu diturunkan dengan 4 tahapan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Awalnya khamr itu masih diperbolehkan. Pertama turun itu syariat turun, khamr masih diperbolehkan. Sehingga orang-orang Arab pada saat itu ya
di rumahnya ya sebelum Islam itu datang, mereka itu biasanya memiliki apa Pak? Khamr, ya, anggur, minuman-minuman itu ya anggur ya, atau juga khamr terbuat yang difermentasikan dari kurma, didiamkan ya, dan itu khamr yang terbuat dari terutama kurma Madinah itu tingkat mabuknya itu lebih tinggi dibandingkan yang dibuat dari anggur. Iya. Jadi kalau bapak-bapak hati-hati minum ya air ya namanya air nabis. Air apa Pak? Nabis. Air nabis itu adalah dibuat dari apa? Air plus kurma didiamkan selama 1 hari 24 jam. Kita minum airnya itu sangat bagus untuk kesehatan. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari dia sudah terfermentasi dan menjadi khamr. Ya, jadi kade Pak terlalu lama disimpan di mana? Di kulkas ya kelupaan diminum ya itu jadi sudah jadi khamr. Dan itu semakin lama menyimpannya semakin memabukkan ya, orang-orang Nabawi Madinah pada saat itu. Sehingga ketika turun syariat itu Pak, karena khamr itu awalnya tidak diharamkan secara utuh, akhirnya masyarakat muslim masih punya simpanan-simpanan khamr itu, sehingga kalau ada datang tamu disuguhinya apa? Ya, bukan teh manis ya, tapi disuguhinya apa? Khamr. Ya. Bahkan menurut masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu orang yang tidak punya khamr di rumahnya adalah aib. Ya, aib kalau nggak punya. Akhirnya setelah itu diturunkan syariat, ya. Ya, sampai akhirnya jangan meminum khamr mendekati waktu sholat. Jadi mulai dilarang tuh. Awalnya boleh, tiba-tiba dilarangnya la taqrabus shalah wa antum sukar. Janganlah kalian itu salat kecuali dalam keadaan kalian itu sedang mabuk. Nah, ini mulai itu dikurangi, mereka tidak mengkonsumsi khamr ketika waktu menjelang waktu salat. Kenapa? Sebab pernah kejadian ada seorang sahabat minum khamr. Masuk waktu salat, mereka salat, kemudian ketika salat bacaannya banyak yang salah. Kenapa? Karena masih pusing. Ya, masih pusing. Akhirnya diharamkan. Sampai akhirnya tahapan berikutnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir dan seterusnya sampai khamr itu diharamkan. Wal azlam wa rijsu minasyaitan dan seterusnya. Akhirnya pada saat itu juga ketika diharamkan, seketika akhirnya tanah-tanah Nabawi, tanah-tanah Madinah itu menjadi basah karena apa? Semuanya menumpahkan minuman keras mereka. Menumpahkan kamar mereka ke jalanan, akhirnya dikabarkan apa? Tanah Madinah itu basah. Ya, ketika langsung turun ayat penghapusan atau pengharaman khamr. Contoh lain yang bisa kita temukan ini di bab Al-Qur'an terlebih dahulu ya. Contohnya di dalam Al-Qur'an misalkan kita melihat tentang masa iddah. Ya, masa iddah wanita ya, yang ditinggal suaminya wafat. Ya. Jadi misalkan ada seorang suami wafat, maka wanita itu memiliki masa iddah. Berapa lama masa iddahnya? Kalau sekarang berapa Pak? 4 bulanan ya. Salah satu guru sekitar 3 kali suci ya. Ya. Kemudian kalau dilihat dari awalnya, hukum awalnya disebutkan di Al-Baqarah ayat 240, walladzina yutawaffawna minkum wa yadruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Dulu pada saat itu hukumnya apa? Seorang wanita yang ditinggalkan suaminya wafat, maka masa iddahnya adalah 1 tahun. Jadi 1 tahun nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngapa-ngapain begitu ya, tidak boleh dipinang dan sebagainya, tidak boleh menikah lagi. Berapa? Selama 1 tahun. Kemudian dihapus ayat itu menjadi berapa? Ya, di ayat 234-nya dihapus, walladzina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Ya, berapa? 4 bulan 10 hari. Itu masa iddahnya. Ya, 4 bulan 10 hari. Sekarang ya berlakunya 4 bulan 10 hari. Kemudian kita juga bisa melihat ya, hukum yang lain, contohnya ya seorang wanita yang belum menikah kemudian berzina, itu dulu hukumnya apa? Sebelum dirajam. Yang belum menikah kan dulu hukumnya adalah dikurung di rumahnya sampai dia mati.
bagi wanita yang belum menikah kemudian zina dikurung di rumahnya sampai mati. Kemudian syariat itu dihapuskan bagi yang belum menikah kemudian berzina dicambuk 100 kali. Jadi dengan turunnya nasi dan mansu ini menjadi mudah atau tidak, Pak? Syariat Islam. Oh, dimudahkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keringanan, Pak. Satu tadi, qiyamul lail jadi tidak wajib, Pak. Bersyukur tidak, Pak? Jadi gak wajib itu qiyamul lail. Kedua, wanita yang iddahnya tadi 1 tahun ditinggal suami harusnya nggak boleh kemana-mana, dirubah jadi 4 bulan 10 hari, diringankan oleh Allah. Kemudian apalagi? Ya, tadi juga Komar itu tadi awalnya dibolehkan tapi tiba-tiba jadi diharamkan. Kemudian ya, masih banyak contoh-contoh yang lain yang Allah memberikan kemudahan kita dengan adanya nasi dan mansu. Kemudian kita lihat dari segi hadis sekarang, dari segi hadis. Bagaimana cara mengetahui nasi dan mansu? Dan nasi dan mansu ini merupakan cabang keilmuan yang susah juga. Paling susah, bahkan para ulama fikih itu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan nasi dan mansu ini karena sangatlah susah ilmu ini. Dan diantara orang yang menguasai ilmu nasi dan mansu itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang beliau sangat menguasai bidang ini nasi, ini mansu, ini nasi dan mansu dalam segi ilmu hadis. Ya, dalam segi ilmu hadis. Kemudian kita juga lihat ya, cara mengetahui nasi dan mansu. Ada beberapa cara kita tahu ini hadis ini sudah dihapus atau tidak. Ada beberapa cara untuk kita melihatnya. Yang pertama, melalui penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah sendiri yang menjelaskan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang dimansu. Yang menghapusnya ini, yang dihapusnya ini. Contoh, satu penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan dari hadis yang bersumber dari Buraidah dalam Sahih Muslim. Ini pertama nih, saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Jadi dulu Rasulullah pernah melarang ya, para sahabat, terutama sahabiyah, ya, para wanita untuk berziarah kubur. Hadis pertama, Rasulullah melarang seseorang untuk pergi berziarah kubur, termasuk untuk siapa? Wanita, sahabiyah. Jangan kalian berziarah. Kemudian Nabi mengatakan, dulu saya pernah melarang, sekarang berziarahlah. Sekarang apa? Berziarahlah. Karena berziarah kubur itu dapat mengingat kematian atau dapat mengingat akhirat. Awalnya dilarang, Pak, ziarah kubur itu. Kemudian diperbolehkan oleh Nabi, silakan berziarah karena ziarah kubur itu mampu untuk mengingatkan akhirat dan mengingatkan kematian. Itu hadis yang pertama, berarti dihapus. Kenapa awalnya Nabi melarang gitu? Kenapa Rasulullah awalnya melarang seseorang berziarah kubur? Kenapa, Pak, kira-kira? Karena pada saat itu keyakinannya belum kuat. Kaum muslimin keyakinannya belum kuat. Masih anggapan-anggapan atau prinsip-prinsip ya. Kemudian juga bayang-bayang pemikiran dari masa jahiliyah itu masih tergambar di sebagian kaum muslimin. Ya, contoh misalkan kalau ke kuburan ada apa, misalkan anggapan seperti itu yang akhirnya bisa menghilangkan akidah kaum muslimin. Sampai hari ini pun masih banyak ya, Pak, ya, anggapan-anggapan contoh di masyarakat kita ya. Di bulan Rawah ya, bulan apa, Pak? Rawah. Bulan Rawah itu artinya apa? Dalam segi ininya bulan Syaban. Rawah disebutnya dalam mitologi Jawa ya, bulan Rawah. Rawah itu artinya apa? Bulan kembalinya para arwah. Jadi arwah-arwah itu katanya nanti dia akan kembali ke rumah, ke depan rumah dan sebagainya, melihat keluarga dan sebagainya. Sehingga akhirnya menurut sebagian orang akhirnya kita harus berziarah kubur. Ya,
Berziarah kubur untuk apa? Ngirim makanan Pak di sebagian daerah itu. Ngirim makanan ke kuburan Pak. Disediakan apa? Kopi. Disediakan apa lagi? Sampai sisir itu disediain Pak. Ya, kendi dan sebagainya di bulan Rawah. Semuanya datang ya di kuburan haji dan sebagainya gitu. Kenapa? Karena meyakini arwah itu pada keluar. Padahal bagaimana hukumnya? Seorang yang sudah wafat dimasukkan ke dalam kubur udah nggak bisa lagi keluar. Mereka sudah masuk yang namanya alam apa? Barzakh. Alam barzakh apa? Alam pemisah. Di alam barzakh kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Kitabul Arwah atau Kitabur Ruh disebutkan mereka pun memiliki kehidupan lagi Pak. Jadi orang yang wafat itu bukan berakhir hidupnya. Justru orang yang wafat itu adalah awal kehidupan yang baru dan mereka sedang sekarang hidup Pak. Yang ada di kubur itu mereka hidup, mereka makan, mereka minum, mereka pun apa? Beraktivitas dalam tanda petik. Ya, melakukan aktivitas. Ada alam namanya alam barzakh. Bedanya apa? Beda dimensi saja dengan kita hari ini. Ya, makanya nanti ada yang disebut sebagai ni'mah, nikmatul kubur, nikmat kubur dan adab kubur. Ya, berarti seseorang di alam barzakh mungkin tidak dia balik lagi keluar Pak. Melihat keluarganya dan sebagainya tidak mungkin. Ngapain dalam tanda petik begitu ya? Mereka sudah punya kehidupan masing-masing di bawah sana. Ya, itu salah satu contoh yang sering terjadi misalkan berkaitan dengan dikubur. Ya, seseorang ketika dikubur banyak sekali ya, mitos-mitos pada saat itu sehingga khawatirnya akidah umat Islam menjadi terganggu sehingga Nabi melarangnya. Ya, Nabi untuk melarang. Setelah dirasa kaum muslimin sudah kuat akidahnya, akhirnya diperbolehkan untuk berziarah kubur, termasuk untuk wanita. Kenapa kata Nabi? Karena ziarah kubur itu apa? Mengingatkan kematian. Kalau ada yang wafat, kita pergi ke kuburan, setidaknya kita bakal ingatkan ya Pak ya. Kita nanti akan dikuburkan juga sama dengan yang dikuburkan si mayit itu. Maka perbanyak tadi kata Nabi ziarah kubur. Yang kedua, contohnya adalah Rasulullah SAW dulu pernah mengeluarkan hadis. Hadisnya apa? Sebaik-baik sholat bagi seorang wanita di mana? Di rumahnya. Sebaik-baik sholat bagi seorang wanita adalah di rumahnya. Sholatnya wanita adalah di rumahnya. Dan itu sebaik-baik sholat. Itu hadis di periode kapan Pak? Keluar itu. Hadis itu keluar pada periode Mekah, periode awal dakwah Nabi. Rasul mengatakan sebaik-baik sholat bagi wanita adalah sholat di rumahnya. Kenapa sholat di rumah? Jawabannya adalah karena pada saat awal fase Mekah, kaum muslimin terutama wanita-wanita muslimah kalau pergi untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram dan sebagainya di masjid itu selalu diganggu oleh siapa? Orang-orang musyrik. Ya, dilecehkan, ya, disakiti, ditarik jilbabnya dan sebagainya. Siapa itu? Pada saat itu ya, kaum muslimah, wanita muslimah. Misalkan sholat maghrib, sholat isya malam-malam pergi keluar, takut tidak diganggu oleh mereka. Oleh karenanya Nabi mengatakan ya sholat terbaik bagi wanita adalah di rumahnya. Ketika fase Mekah. Sekarang ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka Rasulullah mengeluarkan hadis yang lain. Apa? Janganlah kalian wahai suami melarang wanita-wanita kalian sholat di masjid. Artinya apa? Diperbolehkan, bahkan sebetulnya diperintahkan. Kalimatnya dengan bahasa janganlah kalian melarang. Dengan tanda lain, sebetulnya Rasulullah memerintahkan wanita pun pergi sholat ke masjid fase Madinah. Berarti sebaik-baik sholat sebaik-baik sholat bagi wanita di rumah itu adalah udah lewat Pak fasenya. Sekarang misalkan di Sabilul Muttaqin, ibu-ibu pergi ke masjid ini aman tidak? Aman. Ya, dalam tanda petik penerangan terang tidak Pak?
terang. Kemudian ya dari segi keamanan untuk pergi ke masjid ini aman, maka para suami tidak boleh melarang istrinya yang ingin pergi sholat ke masjid. Bahkan kasih kesempatan misalkan untuk pergi ke masjid sholat berjamaah misalkan di masjid. Kenapa? Karena pahalanya lebih banyak lagi ketika sholat di masjid dibandingkan sholat di rumah. Bapak sholat ke masjid berapa pahalanya Pak? Sholat di rumah berapa Pak? 1. Sholat di masjid 27, belum tentu Pak. Sholat di masjid belum tentu, bisa jadi lebih besar. Nah gitu ya, bisa jadi lebih besar daripada 27 derajat. Kenapa Pak? Ketika seseorang itu di rumahnya berwudu, dia kemudian berwudu di rumah, wudu besar pahalanya Pak? Besar. Kemudian dia membaca doa setelah wudu gimana Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Siapa yang doa berwudu terus membaca doa itu, apa kata Nabi? Futihat lahu abwabul jannah samaniyah, dibukakan 8 pintu surga dan dia bebas memilih daripada pintu mana yang dia ingin masuki. Jadi seseorang yang berwudu membaca doa itu bebas Pak mau masuk pintu surga yang manapun. Berarti wudunya saja sudah luar biasa, tidak pahalanya Pak? Luar biasa. Kemudian Bapak pergi dari rumah, keluar rumah, baca doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca doa itu dapat 3 keutamaan. Keutamaannya apa? Hudita, hufita, hukita. Hudita, hufita, hukita. Hudita dikasih apa? Dikasih hidayah. Seorang pergi dari rumahnya kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, dikasih hidayah sama Allah. Hufita, di apa? Dijaga. Seseorang keluar rumah baca doa itu akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang kembali. Wa hufita itu dijaga. Dijaga oleh siapa? Dijaga oleh Allah pertama, dan kedua dijaga oleh para malaikat. Dijaga oleh malaikat. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ada malaikat yang namanya malaikat al-mu'aqibat. Al-mu'aqibat. Pernah dengar Pak nama malaikat al-mu'aqibat? Baru ya. Baru hari ini. Itu namanya malaikat mu'aqibat, diabadikan dalam Quran surat Ar-Ra'd. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada mu'aqibat, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, yahfazunahu min amrillah. Min baini aydihim wa min khalfihim, di depan dan di belakangnya Pak, selalu menjaga. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga dengan izin Allah dan perintah Allah kepada seseorang itu. Bapak pergi ke satu tempat dijaga oleh 10 bodyguard. Aman tidak Pak? Aman tidak Pak? Belum tentu. Udah dijaga 10 bodyguard Pak. Ya, belum tentu juga gitu ya. Udah 10 Pak. Sebagaimana yang pernah terjadi kepada siapa? Utbah bin Abu Jahal. Utbah bin Abu Jahal. Abu Jahal punya anak namanya siapa? Utbah. Utbah ini dulunya mantunya Nabi SAW. Utbah ini menikah dengan salah satu putri Nabi SAW. Jadi dulu Rasulullah dengan Abu Jahal itu besanan, Pak. Besanan. Kemudian akhirnya Utbah keluar dari Islam. Ya, suatu ketika akhirnya Utbah dan Abu Jahal mau pergi Pak, kemana? Ke Syam. Akhirnya kata Utbah, nanti Pak ke Abu Jahal ya, ke bapaknya Pak, nanti dulu ya, saya mau bertemu dengan Muhammad dulu. Kemudian akhirnya Utbah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian diapakan Rasulullah? Diludahi.
oleh Utbah, diludahi. Ketika diludahi, apa yang terjadi? Kata Utbah, ya Muhammad, ya, sesungguhnya aku telah keluar dari Islam, ya, dan aku membencimu dan aku mentalak atau menceraikan anakmu. Diceraikan di depan Nabi, kemudian diludahi Rasulullah SAW oleh siapa? Utbah. Apanya? Oleh menantunya, Pak. Kira-kira Bapak kalau ada menantu kayak gitu gimana, Pak? Iya, Masya Allah ya. Tapi Rasulullah pun marah. Kemudian apa? Allahumma, ya Allah, kata Nabi, utuslah anjing-anjing dari anjingmu, kata Nabi, untuk dia. Akhirnya Utbah pulang ke rumahnya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, Jang, ya, ke Utbah, Jang, hari tadi bilang apa kamu ke Nabi ke Muhammad? Ya gitu ya Pak, ya, kata Utbah, saya tadi menceraikan anaknya, kemudian saya meludahinya, kemudian saya akhirnya ya mengatakan kata-kata yang buruk lah gitu. Terus kata Abu Jahal, lalu apa yang dikatakan Muhammad? Apa yang dikatakan Muhammad? Ya tadi cuma mendoain semoga Allah mengirimkan anjing-anjing yang akan memakan saya. Apa kata Abu Jahal? Celakalah kamu. Siapapun yang mendapatkan doa dari Muhammad tidak akan pernah selamat. Siapa tuh? Abu Jahal. Abu Jahal yang mengatakan itu. Siapapun yang mendapatkan doa celaka dari Muhammad, maka dia tidak akan pernah selamat. Pada Abu Jahal kita tahu orang kafir ya Pak. Akhirnya kata Abu Jahal, nah kamu tidak boleh pergi kecuali dengan apa? Iringilah dengan 10 orang bodyguard yang kemana-mana mendampingimu. Ini mereka melakukan perjalanan Pak. 10 bodyguard itu kemana-mana ngikutin si anaknya itu. Sampai di satu tempat mereka sedang beristirahat, akhirnya anaknya diam di tengah, dikelilingi oleh bodyguard. Apa yang terjadi Pak? Diterkam oleh singa. Ada singa, kemudian loncat dan makan cuma satu orang aja. Makan anaknya siapa? Abu Jahal. Utbah dimakan akhirnya. Ya, dari situlah kita belajar keimanan Pak. Abu Jahal saja yakin Pak sama Nabi teh. Apalagi kita. Abu Jahal bilang kalau Rasulullah sudah mengatakan itu terjadi pasti akan terjadi. Begitu ya. Ya, jadi seseorang kalau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa mencelakakannya, sekalipun banyaknya misalkan kita punya bodyguard tapi Allah tidak berkehendak untuk mencelakakan orang tersebut, tidak akan bisa terjadi. Kalau orang berkehendak sudah 10 bodyguardnya ya wafat Pak gitu ya. Nah itu namanya penjagaan dari Allah. Baik. Yang kedua, melalui penjelasan para sahabat. Jadi Nabi pernah menjelaskan ke sahabat kemudian menjelaskan kepada kita. Salah satu dari 2 hal yang ditinggalkan Rasul adalah tidak berwudu karena memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Jadi gini, dulu kalau kita berwudu kemudian kita makan makanan tidak batal. Ini wudu, kemudian makan makanan, apapun makanannya tidak batal wudunya, kecuali makanan yang dipanaskan di atas api. Daging terutama. Satu, daging unta. Jadi kalau bapak-bapak makan daging unta, dia dipanaskan langsung kena api, wajib mengulangi wudu. Ya, hati-hati di Arab Saudi kita umroh kemudian kita makan daging unta, ya kena api langsung, ya atau dibakar si daging kambingnya atau daging untanya, maka dia harus wajib berwudu. Sate Pak, sate unta. Sate kambing pun sama, sate-sate yang lain pun yang selama itu daging merah kemudian kena api, maka kita harus mengulangi lagi wudu. Ya dagingnya syaratnya apa? Kena api langsung. Ya kalau dibelem gitu. Bapak-bapak Idul Adha Pak. Idul Adha ngebakar apa? Kambing, ngebakar sapi, kena langsung ya apinya itu, daging itu, berarti kita harus mengulang kembali wudu. Ya, wudu lagi. Siapa yang baru tahu Pak? Jadi selama ini gimana? Sudah makan kambing ya. Nah, diulangi lagi. Pasti bapak-bapak akan bertanya, kenapa Ustaz? Jawabannya adalah gimana Rasulullah saja. Rasulullah memerintahkan itu dan itu Rasul nggak menjelaskan.
Kenapa makan daging unta, daging kambing yang kena api langsung harus berwudu? Tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Tugas kita adalah mengimaninya saja, melakukan saja. Karena insya Allah di situ ada kebaikan untuk kita. Allah alam. Ada yang mengatakan memang ketika seseorang makan daging domba atau daging kambing, tubuh hawa di dalam tubuh itu menjadi panas. Ya Pak ya. Setelah panas apa? Supaya tidak terlalu panas diredapnya dengan berwudu dengan air. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan mengetahui sejarah seperti hadis Syaddad bin Aus, telah batal puasa orang yang berbekam dan membekam. Jadi dulu seseorang yang ketika saum dibekam dan ada yang membekamnya, maka itu saumnya batal. Awalnya itu. Jadi misalkan Bapak sakit, kemudian Bapak dibekam, berarti Bapak ketika saum itu puasanya batal. Termasuk yang membekamnya, Pak. Misalkan istri Bapak membekam Bapak, begitu ya. Dibekam Bapak teh sama istri. Kemudian apa yang terjadi? Batal puasanya. Itu dulu. Kemudian akhirnya dimansuh hadis itu. Hadis dari Nabi terbukti dengan Rasulullah SAW dibekam ketika puasa. Nah, ini batal, itu yang pertama. Akhirnya seseorang yang sedang saum boleh untuk dibekam, gitu ya. Yang pertamanya tidak boleh, yang keduanya jadi boleh. Itu dari sejarah. Kemudian yang keempat, ya, kesepakatan atau ijma para ulama seperti hadis. Ini hadis ya, awalnya bunyinya dari Nabi, barang siapa yang minum minuman keras, maka cambuklah dia. Siapa yang minum minuman keras harus apa? Dicambuk. Sekali minum cambuk, 2 kali minum cambuk, 3 kali dia mengulangi lagi cambuk, keempat kali kata Nabi, maka bunuhlah. Jadi kalau sudah 4 kali mabuk, diapakan? Awalnya sama Nabi dibunuh, langsung bunuhlah. Kemudian syariat itu dihapus. Tidak dibunuh, tapi ya harus bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilaksanakan kira-kira gimana, Pak? Habis tidak, Pak? Habis manusia itu ya. Misalnya yang minum minuman khamar ya, minum minuman keras, karena keempatnya itu adalah harus dihapus ya oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa kita kaji terkait dengan ilmu nasi dan mansu dalam hadis. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Enggak, kalau ada yang